Apa yang kalian tahu tentang genre biopik olahraga? Biasanya, ini adalah cerita-cerita inspirasional, cerita tentang usaha yang akan membawa pada kemenangan, tentang sosok yang tidak dikenal, lalu berhasil mengalahkan juara dunia. Film ini mematahkan semua itu. Ia tidak berusaha menjadi inspiratif, tetapi realistis. Bahwa ambisi harus dikejar meskipun mengorbankan segalanya, bahkan anakmu sendiri. Inilah review film Marty Supreme. Marty Supreme disutradarai oleh Josh Safdie. Ini adalah karya pertamanya setelah berpisah dari rekan kolaborasinya sekaligus saudaranya, Benny Safdie. Sebagai duo Safdie Brothers, mereka sukses lewat film seperti Uncut Gems dan Good Time. Kedua film tersebut memiliki gaya khas, dialog cepat dan saling tumpang tindih, karakter yang gelisah dan terus bergerak, serta peristiwa penuh amarah dan gejolak. Film-film mereka terasa sesak, kacau, dan membuat penonton ikut lelah serta cemas. Uniknya, gaya khas itu masih terasa kuat sepanjang durasi Marty Supreme. Karakter kita terus diliputi berbagai bencana yang terjadi bersamaan, membuat suasana adegan terasa kacau. Namun ini bukan kekacauan yang buruk. Chaos tersebut memang sengaja dibangun oleh Josh Safdie sebagai bentuk pendekatan karakter driven dalam penceritaan. Kekacauan itu justru terasa rapi. Meski kita diperlihatkan 3 konflik sekaligus dalam satu adegan, semuanya masih bisa diikuti berkat penulisan yang terstruktur dengan baik, sebuah kekacauan yang terkontrol. Hal ini membuat Marty Supreme menjadi biopik olahraga yang mengecoh. Film berjalan mulus, seperti drama olahraga populer pada umumnya, sebelum perlahan berubah menjadi cerita tentang ambisi gelap manusia, salah satu yang terbaik yang pernah saya tonton. Film ini bukan drama olahraga yang membuat kita bersemangat menjalani hidup atau percaya bahwa latihan bisa mengalahkan bakat. Marty Supreme menelisik hasrat terdalam manusia, pencapaian. Sebuah ambisi yang begitu penting hingga apapun akan dikorbankan demi meraihnya. Dunia dalam film ini dipenuhi karakter yang egois, manipulatif, dan licin dalam berbohong. Namun seperti dunia nyata, manusia adalah makhluk multidimensi. Perilaku mereka mungkin bejat, tetapi masing-masing tetap memiliki sisi lembut yang membuat mereka tidak terasa sebagai karakter dua dimensi. Mereka hidup, berlapis, dan kompleks sepanjang film. 30 menit pertama terasa seperti roller coaster penuh amarah dan kegelisahan. Tensi terus meningkat hingga mencapai titik kegilaan tertinggi. Lalu film berani banting setir menjadi lebih lambat dengan adegan akhir yang begitu indah. Meski demikian, beberapa orang mungkin akan kesulitan menikmati act ketiganya yang terasa lebih minim kejutan dibandingkan 2 babak sebelumnya. Timothée Chalamet adalah nyawa dari film ini. Cara ia menampilkan gestur dan mimik seorang pria egois yang rela melakukan segala cara demi kemenangan terasa begitu meyakinkan. Keegoisan dan ambisi yang menyala di matanya terasa nyata di setiap adegan. Rasanya tidak berlebihan jika menyebut ini sebagai salah satu penampilan terbaik dalam karirnya. Ia juga masuk dalam perbincangan nominasi Oscar. Secara historis, banyak aktor memenangkan Academy Award lewat peran biopik, seperti Daniel Day-Lewis sebagai Abraham Lincoln dalam Lincoln, Gary Oldman sebagai Winston Churchill dalam Darkest Hour, serta Rami Malek sebagai Freddie Mercury dalam Bohemian Rhapsody. Dalam beberapa tahun terakhir, Chalamet memang kerap terlibat dalam proyek-proyek besar berbasis karakter nyata. Namun, berbeda dengan film ensemble yang bertumpu pada banyak karakter, Marty Supreme sepenuhnya adalah panggungnya. Ia adalah fondasi film ini. Di menit-menit akhir, ia berhasil menyulap Marty yang sebelumnya begitu egois dan penuh ambisi menjadi sosok yang rapuh. Karakternya terasa asing sekaligus dekat dalam waktu yang bersamaan. Dan disitulah letak kekuatan aktingnya yang matang. Dalam film yang dipenuhi dialog tegang dan konflik yang saling bertabrakan, aspek teknis memegang peranan penting. Editing yang cepat termasuk penggunaan match cut antar karakter membuat adegan-adegan yang kacau tetap terasa rapi dan mudah diikuti. Ritme film terjaga dengan baik sehingga kekacauan yang ditampilkan justru terasa terkontrol dan efektif dalam mendukung penceritaan. Latar era 1950-an ditampilkan cukup meyakinkan melalui properti, bangunan, mobil, serta kostum yang digunakan. Untuk ukuran produksi dari A24, film ini terasa mewah dan besar dari sisi production design. Musik scoring juga menjadi elemen yang menarik karena beberapa lagunya terasa familiar, terutama bagi penonton yang aktif di media sosial seperti TikTok. Familiaritas itu justru membuat momen-momen penting dalam film terasa semakin melekat dan emosional. Secara keseluruhan, jika kalian mencari tontonan unik di bioskop,
sebuah pengalaman sinema yang jarang terasa, film ini layak untuk dicoba. Marty Supreme menawarkan sinema experience yang berbeda, di mana kekacauan menjadi bahasa utama dalam bercerita. Untuk film ini, saya memberi rating 8 dari 10. Sejujurnya, selama menonton, saya merasa film ini hampir tidak memiliki kekurangan, karena saya sangat menikmatinya. Namun, saya juga belum menemukan alasan yang cukup kuat untuk menaikkan ratingnya lebih tinggi. Terima kasih sudah menonton review ini. Jangan lupa like dan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Subscribe juga channel ini biar kita jadi semangat terus bikin kontennya. As always, see you di video selanjutnya. Bye!